Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Jempol Unik 4. Kali ini pasti Anda masih ingat di vlog saya sebelumnya yang mereview seorang pedagang bakso yang ada di lapangan Tangsi, lebih tepatnya di depan kantor Polsek Lalang Padang, yaitu bakso Setia Mang Udin. Nah, dalam vlog kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk jalan-jalan dan intip langsung cara Mang Udin membuat bakso. Bagaimana keseruan kami? Lihat perjalanan kami sampai habis. Nah, kali ini saya sudah berada di Desa Waijaha, di pertigaan Waijaha, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Saya akan menuju ke rumah Mang Udin. Kalau dari arah sebelah sana itu adalah arah dari Kabupaten Pringsewu. Sedangkan dari atas adalah Kabupaten Tanggamus, dari Kota Agung, Lalang Padang, dan sebagainya. Kita akan menuju ke sana, ke Waijaha. Nah, sekarang saya sudah berada di pertigaan, di pengkolan dan pertigaan ini, tidak jauh dari rumah Mang Udin, sang pembuat bakso viral. Itu ada masjid. Nah, di tepat saya berdiri ini tidak jauh ada rumah Mang Udin di sebelah sana, sekitar 100 meter. Nah, itu udah pelangnya bakso Setia Mang Udin. Nah, ini dia pelangnya bakso Setia Mang Udin. Mari kita masuk ke dalam, kita intip-intip ke dalam. Nah, itu pertigaan yang tadi, nggak jauh. Jadi lebih tepatnya ini ada di Desa Umbul Baru. Nah, ini warung beliau, lapak beliau. Oke, sekarang kita berada di dapurnya Mang Udin nih, bakso Setia Mang Udin. Bagi yang penasaran dengan baksonya Mang Udin, kenapa harus beli bakso Mang Udin, kenapa juga kita harus berlangganan dengan bakso Mang Udin, nah inilah cara buatnya. Lihat cara buatnya dengan alat safety, dengan APD, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan khusus, Kang, ya? Iya, sarung tangannya khusus ya. Pakai sarung tangan yang medis juga bagus. Ini apa nih, Kang? Dagingnya? Ya, ini dagingnya, ini adonannya. Ini untuk yang berobakan ya. Untuk yang berobakannya. Ini udah dibumbuin, Kang, ya? Udah dibumbuin ya? Ini udah dibumbuin. Jadi udah, kita tinggal tahap penyetakannya aja. Oh ya. Jadi udah di sini semua udah digiling. Dan ini daging gilingnya yang udah dimasak. Jadi saya masaknya seperti ini, ditumis. Lalu kalau untuk asam pedas kita tinggal bikin bumbunya aja gitu. Ya. Proses pengukusan, Kang, ya? Ini direbus di langseng atau apalah panci kalau orang Sunda bilang langseng. ya. Oke. Ini dari tahap yang kecilnya. Itu yang bagian kecil, Kang, ya? Ya, ini yang bagian kecilnya.
Ini direbusnya selama berapa menit, Kang? Paling kena sekitaran 25 menit. Sekitar 25 menit ya? Ya. Jadi Udah matang tuh ya 25 menit ya? 25 menit itu sudah matang. Tergantung dari suhunya. Suhu panas ininya. Ini kalau buat bakso selalu begini, Kang? Ya, selalu begini. Karena kita kita juga harus menjaga kebersihan. Selain kita menjaga rasa juga kita harus menjaga kebersihan. Yang terutama itu kebersihan. Oh gitu. Jadi makanya kita memakai setiap yang di gerobak itu kita kasih juga kayak sarung tangan. Di setiap gerobak itu ya? Setiap gerobak itu tiap hari kita ganti sarung tangan. Jadi enggak yang itu aja yang dipakai, jadi kita juga harus ganti. Menjaga kualitas, Kang ya? Ya, menjaga kualitas, terutama itu kita kebersihan. Kalau masalah rasa itu kan relatif ya Pak ya. Jadi bermacam-macam berkomentar kalau itu kerasa gitu. Jadi yang terutama itu kebersihan yang benar-benar kita harus jaga gitu. Cara buatnya harus safety, Kang ya? Ya, kita harus menggunakan APD. Yang disebut APD itu alat pelindung diri gitu kan. Dari masker sampai topi sampai sarung tangan itu udah termasuk APD gitu. Ya, itu APD itu alat pelindung diri karena kita bersentuhan dengan Makanan. Selain menjaga kualitas juga menjaga kebersihan. Nah, itu. Ada nggak saran-saran buat para pedagang yang lain atau pembuat bakso yang lain nih, Kang? Ya, kalau saran saya sih kalau kita untuk berbagi pengalaman Pak ya, dengan saya dari resto ke resto ini kita selalu memakai APD gitu. Oh gitu. Makanya untuk semua pedagang itu walaupun kita cuma pedagang pinggiran kayak saya ini gitu kan. Jadi saya lebih mematuhi peraturan kita memakai APD gitu. Oh gitu. Ya. Tapi dari tampilan Akang nih ya, Ya. kayaknya Akang ini kalau saya boleh tebak nih ya, kayaknya pernah sekolah ilmu masak gitu ya kayaknya. Ya, saya kursus kuliner di Jakarta di Kuningan. Jadi saya kursus di Tata Boga. Dulu pendaftarannya murah 1 juta dan belajarnya itu kita per jam. 1 jam itu 500.000. Itu berapa tahun, Kang? Itu nggak sampai tahunan. Oh, nggak sampai tahunan ya? Itu tergantung kita otaknya aja. Oh, kalau kita otaknya cepat ini, jadi kita belajarnya pun juga nggak lama, paling 2 jam. Oh gitu. Tergantung kapasitas otak kita ya, menangkapnya ya. Benar. Jadi makanya kan kita keluar dari kursus masak itu kerja di restoran ternyata nggak jadi tukang masak. Oh gitu. Kita jadi tukang cuci piring dulu gitu kan, lalu ke bartender, banyak karena dia tingkat-tingkatan untuk di restoran gitu. Oh gitu Kang ya. Ada cook helper, ada cook 1, cook 2, gitu, cook 3, baru koki gitu. Oh gitu. Ya. Kalau masalah pengalaman kayaknya dari cara buat dan terus alat safety yang digunakan, alat APD yang digunakan nih, kayaknya Kang ini udah pengalamannya udah banyak nih kayaknya. Kalau pengalaman itu udah banyak banget, bahkan sampai ke Saigon saya. Saigon itu gimana Kang? Saigon itu di Vietnam. Oh. Kita udah sampai Vietnam juga. Cuman kalau kita, kalau saya pribadi itu khusus cuman nge-review restoran-restoran baru gitu. Oh gitu. Yang baru-baru buka kita review, kita konsep dari kitchen sampai menu gitu, sampai ready. Oh gitu. Ya. Ini kenapa milih pulang kampung nih Kang? Pilih pulang kampung jadi gimana, ke satu itu ada pandemi juga kan kemarin. Oh iya. Pandemi memberantas semuanya, akhirnya memutuskan untuk pulang gitu, walaupun kita masih dipertahankan sama owner, jadi kita memilih pulang. Jadi inisiatif saya coba-cobalah. Sambil sedikit banyak berbagi di kampung lah ya. Jadi, mengisi apa yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Gitu. Nah, jadi makanya saya selalu bikin
status juga di Facebook cara kita bikin bakso gitu kan, sampai semuanya itu kita selalu menggunakan dari pertama sampai sekarang juga kita tetap begini. Oh gitu. Ya. Nama kalau boleh tahu nih Kang ya, Ya. nama Facebooknya apa Kang? Nama Facebooknya Mang Udin. Mang Udin gitu aja. Ya, nama Facebooknya Mang Udin. Jadi Nah. di situ kan banyak-banyak tuh. Sebulannya omset berapa Kang? Sebulan kalau omset Dari semua gerobak nih. Akang kan punya gerobak 6 nih yang jalan. jadi karena saya masih sendiri ya, jadi nggak tahu kalau omsetnya dapat berapa karena setornya langsung ke orang tua gitu. Oh gitu. Ya, jadi saya juga pulang nggak pernah nanyain omsetnya berapa, dapatnya berapa, itu nggak pernah nanyain. Paling cuman buat belanja aja. Tapi kalau istilah kira-kira gitulah, cakan tuh berapa Kang? Cakan itu sebulan sampai ke 4 jutaan. 4 jutaan dari 6 gerobak itu. Hmm. Dan itu hanya keliling di Talang Padang, si Akang, Talang sama di sekitar wajah ini aja. Usaha ini. Tuh. Ternyata omsetnya luar biasa. Dan ini di kampung Mas Bro. Ibu-ibu yang suka makan bakso bisa langsung ke sini atau tunggu Mang Udin ke Talang Padang, atau boleh gerobak yang sama dengan model yang sama itu dengan tulisan bakso setia Mang Udin ya Mang ya. Ya. Itu keliling di sekitar Wajaha. Ini yang kecil-kecil, jadi kita tinggal bikin yang gede-gede nih. Oh ya. Ya, jadi kita juga nggak ngejual harga yang 10.000 aja, kita juga ngejual yang harga 5.000, 10 gitu, tergantung dari baksonya. Kalau untuk bakso beranak, bakso larva itu kita ngejual sekitaran 25.000. Dan untuk bakso urat kita ngejual 10.000. Yang biasa keliling tuh. Ya, yang biasa keliling kita jual 10.000. Ada juga yang 5.000 gitu. Terkadang kita 5.000 itu udah habis dari sini dulu. Sebelum sampai Talang Padang itu kan biasanya kan saya ngider dulu tuh. Kalau ngelihat sih gampang sih ya. Iya. Nah, kalau praktek belum tentu bisa ini. Ini adalah yang paling sulit, apalagi kalau bikin asam manis pedas tuh. Itu benar-benar sulit. Sama bakso telur itu nanti kita juga ada bikin bakso telur, bakso bubut. Cuman kita bakso asam manis pedas hari ini lagi nggak bikin gitu. Baksonya masukin di plastik itu Kang. Ya. Nih makanya ini bakso ribet juga nih. Untuk ambil ininya. Ini baksonya tuh untuk itu. Ini kita mau bikin bakso bubut. Bakso bubut Kang ya. Ya, jadi kita masukin plastik. Oh, kayaknya keras Kang. Ya, karena ini baru keluar dari kulkas. Orang dari kulkas Kang ya. Ya, karena bakso saya itu nggak tahan lama. Gitu. Jadi makanya kan dia ketahanannya itu harus dari kulkas. Ketahanannya berapa hari tuh Kang? Paling kita bisa hitungan 1 jam. 1 jam. Nggak hitungan 1 hari sih. Hitungannya itu per jam deh hitungannya. Paling kalau untuk ini sore juga udah mulai basi. Oh gitu. Ya. Jadi karena kita tidak menggunakan bahan untuk bahan-bahan pengawet. Oh, jadi alhamdulillah alami lah Kang ya. Alami gitu. Jadi karena kan jangan meracuni keluarga kita, jangan meracuni diri kita sendiri gitu, karena kita juga orang doyan banget makan. Oh gitu. Jadi makanya Nggak pakai bahan pengawet Kang ya. iya.
Jadi anak buah saya pun kalau yang indoor itu nggak boleh baksonya ditaruh di luaran gitu. Oh gitu. Ya jadi kita harus Ada standarnya Kang ya? ya ada standarnya. Jadi kalau kata ininya udah secukupnya di dalam daun-daun aja gitu. Jadi udah nggak terlalu berlebihan. Ya. Telurnya ini kalau untuk di ini mau dipesenin juga boleh, nggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya pesennya cukup pakai kaldu bubuk aja untuk menambah rasa. Menambah rasanya. Ya. Jadi kayak ginilah warung bakso Setiaudin yang masih berantakan. Ya, namanya merintis Kang. Iya, Tetap karena kita juga semangat. masih merintis. Jadi kalau kaldu bubuk itu secukupnya aja, yang penting dia untuk menambah rasa aja di luarannya. Ini kita tadi pakai berapa butir? 1, 2, 3, pakai 4 butir ya. 4 butir telur Kang ya. Oh, jadi dituangin gitu Kang ya. Ya, kita tuangin gini. Biar dia itu tertutupi Sama telurnya. telurnya gitu. Ini yang disebut bakso bubut. Gitu. Jadi kalau biasanya bakso yang ada itu telurnya di dalam Kang ya. Telurnya di dalam. Nah, ini kalau ini malah justru di luar. Di luar gitu. Inilah disebutnya bakso bubut. Jadi banyak juga yang bilang ini bakso selimut juga ya. Jadi kalau untuk di restoran ya ini bakso bubut namanya. Dibungkus, nah, tinggal dimasukkan di dalam langsengnya, dalam panci. Kita masukin dalam pancinya. Nah, kita tinggal tunggu sambil nunggu. Ini kan yang udah matang nih. Nah, Jadi kita angkat dulu. Karena saya mau ngambil itu alat ini. penampakan bakso itu yang udah mateng, mantap. Nah ini sudah matang, mau diangkat ini. Tuh, lumayan warnanya cerah Kang. Itu biasanya kalau di bakso-bakso yang lain nih Kang ya, maaf. Biasanya ada yang agak-agak hitam gitu Kang. Itu kenapa itu Kang? Tergantung dari sagunya. Oh, pemilihan sagunya Kang ya? Iya, pemilihan sagunya. Kalau kan ada juga yang pakai sagu aren, ada juga yang sagu cap gunung gitu ya. Yang biasa yang udah sering dipakai lah. Jadi ada juga kalau sagunya kita pakai sagu gunung, dia kayak gini akan hasilnya. Tapi kalau kita pakai sagu tani, itu dia akan lebih warnanya lebih putih lagi gitu. Oh gitu. Jadi bukan karena salah konsep apa salah resep gitu Kang ya? Enggak, terkadang kan ada juga karena orang pengen baksonya hitam gitu. Oh, ada gitu. juga yang baksonya pengen hitam itu biasa orang di dari dagingnya gitu kan. Itu bisa mempengaruhi Kang ya? Bisa ngaruhi. Dia kan ada daging muda, ada daging yang tua juga, tergantung pilihan dagingnya lah. Oh gitu. Kalau kita dapatnya daging muda, itu otomatis bakso itu dia agak warnanya pasti agak putih gitu. Kayak gini kan kalau dagingnya daging muda gitu, tapi kalau tua itu dia pasti agak semu hitam dia, tapi alami warnanya. Tapi kalau menurut Akang nih ya, untuk pemilihan dagingnya sendiri tuh, itu lebih bagus yang muda apa yang tua gitu? Kalau menurut saya pribadi, yang tua. Yang tua ya? Ya. Kalau untuk dibaso gitu, tapi kan kalau untuk dimasakan itu lebih bagus yang muda. Muda. Kayak sate gitu ya? Ya. Jadi kayak kita bikin steak lah. Ya, steak gitu. Kayak bikin steak. Dan kayak makanan apa tuh yang dari Turki tuh?
yang makannya pakai kebab tuh. Itu kan biasanya kambing-kambing muda itu kan. Iya, Iya. yang ini. Kambing gulingnya itu. Iya. Ini bikin bakso telur ini susah banget. Jadi ini yang kita jual 15 ribuan. Jadi yang 15 ribuan. Iya. Seporsi. Porsi. Bikinnya Kalau itu tadi yang bakso bubut adalah yang diselimuti telur, sekarang telur yang diselimuti dengan bakso, dengan daging. Telurnya. sebenarnya ini udah kita nggak bisa nyetok bakso telur karena alasannya itu bakso telur kalau udah masuk kulkas itu udah beda lagi. Beda rasa Kang ya. Iya, jadi makanya saya kalau bakso yang di kulkas bakso telur itu nggak saya jual. Mendingan dimakan buat sendiri aja gitu. Oh gitu. Ya kalau udah nginep di kulkas itu bakso telur udah nggak ini. Udah nggak beda rasanya ya. Iya, jadi udah nggak fresh gitu. Ya, daripada kita mengecewakan pelanggan kan Iya, gitu. mendingan saya nggak jual. Jadi Mending makanya nggak jual. kan saya bikinnya nggak terlalu banyak juga gitu. Beda lagi kalau dengan bakso selimut, kalau bakso selimut itu dimasukin kulkas nggak apa-apa. Oh gitu, malah justru sebaliknya Kang ya. Iya. Susah-susah gampang nempelnya Kang ya. Asli. Pokoknya sebenarnya susah banget bikin bakso kayak gini. Ini belajar ini berapa bulan belajar bakso di selimut di dalam nih bakso telur ini? Bakso selimut ini udah lama sebenarnya karena baru-baru saya nih keluarin sejak saya coba lah bikin bakso bubut gitu kan. Kayak di Jakarta itu kan saya yang bikin bakso gini. Bakso bubut. Enggak, waktu pertama kali Akang belajar gitu. Ya. Soalnya saya lihat ini kayak Jadi kalau susah banget kayaknya itu. Iya, Nempelnya jadi itu. setiap di restoran itu kita untuk selalu dipikir suruh berpikir untuk cari menu baru gitu yang terbaru apa gitu. Jadi seperti apa kalau sinetron tuh kejar jam tayang gitu ya. Iya. Jadi Kejar kayak tayang gitu. Jadi biar kita nggak ketinggalan. Jadi kita itu harus ada menu baru untuk Selalu untuk update restoran lah gitu lah istilahnya. Biar restoran tuh tetap tetap booming gitu. Iya. Tetap rame. Jadi apa nih gitu kan. Itulah capeknya di restoran itu. Kita selain kerja juga harus berpikir Iya. menu apa yang untuk harus kita keluarin biar rame gitu. Kayak gitu. Ya, saya juga coba-coba untuk di perkampungan lah. Gimana responnya. Itu. Makanya Akang pulang kampung tuh ya. Ya. Kalau yang di Jakarta itu lebih ramenya itu bakso iga bakar. Bakso iga bakar tuh kayak mana Kang? Ya, dia bakso gitu kan. Cuman iganya itu dari bakar. Nah, itu paling rame itu bakso iga bakar. Kayaknya kalau di sekitaran Tanggamus nih belum ada kayaknya. Belum ada bakso iga bakar. Dia biasanya kan kalau untuk di sini iganya itu diselimutin gitu. Oh, selimutin sama Sama adonan tuh. adonan bakso. Jadi kalau saya bikin itu iganya ya dibakar gitu. Bisa aja buat Kang ya. Iya. Cuma bisa ya buat- itu tadi kalau di karena namanya di saya kampung kan ya. namanya di kampung. Kenapa? Karena tidak bisa disamain dengan Di kota. kota. Gitu. Standar pembelinya juga ya. Jadi mungkin orang kalau hanya ingin coba-coba gitu kan, kadang ada yang pengen coba gitu. Tapi kalau untuk 1-2 orang itu terlalu banyak kos yang harus saya keluarin. Oh gitu. Gitu. Kalau untuk pemesan banyak bisa lah Kang ya dibuatin Bisa ya. kita buat gitu. Jadi kalau untuk kayak ada 10 orang atau berapa itu karena kita bumbunya itu ngeracik sendiri gitu. Oh gitu. Untuk di sausnya. Jadi kalau misalkan gini Kang nih, Akang kan udah sering buat bakso, sering buat macam-macam makanan nih. Iya. Kalau misalkan ada yang pesen banyak nih catering, misalkan buat hajatan, buat apa acara-acara tertentu gitu, itu bisa diundang nggak Kang nih? Bisa. Kayak kemarin itu kan saya dipanjang diundang masak di acara hajatan nikahan ya. Jadi dia ngundang saya untuk konsep prasmanan sekaligus masaknya gitu. Oh gitu.
Jadi kalau untuk di kampung itu kita beda. Kalau untuk di perkampungan itu untuk bayar jasanya cuma 500.000 gitu. Oh, cuma 500.000 kalau Iya. untuk di kampung ya. Kalau di perkampungan. Tapi terkadang kayak kemarin itu kan ada yang minta carving juga gitu. Kalau carving kita nggak ngelayanin karena carving itu terlalu mahal. Carving itu dia kayak semacam buah-buahan yang dirias itu dari buah semangka. Oh, gitu. yang Itu kan hiasan-hiasan bentuk cara ininya itu Iya, ya, cara gitu. Jadi memotongnya gitu. nama ada nama di buah semangka. Nah itu Oh, itu yang paling mahal. Karena apa mahalnya? Karena kita pengerjaannya itu bisa makan 4 jam. oh. Gitu. Jadi buat para penonton yang mau istilahnya mendapatkan jasa si Akang, boleh nanti silakan hubungi nomor di bawah. Nah, nanti saya cantumkan nomor si Mang Udin ini, dan insya Allah nanti saya cantumkan nomor WA-nya. Jadi sampai langsung hubungi aja nomor beliau. Terus untuk apa namanya, bahan-bahannya itu apa dari sana yang nentuin, apa Akang sendiri yang nentuin? Kalau untuk bahan-bahan kita yang nentuin. Oh gitu, untuk menjaga kualitas Kang ya. Ya untuk jaga kualitas jadi kita yang nentuin semua dari belanjaannya itu kita semua gitu. Karena otomatis kalau untuk di acara hajatan pasti kita memberikan yang terbaik. Iya. Jadi intinya yang enak dan terbaik. Gitu. Ya. Jadi buat siapapun yang misalkan hajat nanti menggunakan jasa Mang Udin, bakso setia Mang Udin nih, mau dia bakso atau apa yang bisa beliau buat, bisa kan hubungi saja Mang Udin di kontak yang nanti saya cantumkan. Biasa kita dipanggil di acara haji, di acara pengajian juga gitu. Oh, pengajian juga ya? Ya, jadi kalau untuk acara pengajian itu kita juga insya Allah saya juga masih bisa ngebantu gitu Oh gitu ya. untuk dari proporsinya. Jadi beda lah ya harganya Ya, sama beda sama kalau hajatan untuk dengan untuk masjid. Pengajian, jadi kalau pengajian itu kita nggak bisa mematokin harga, tapi justru kita punya sedikit kita berikan ke mereka. Oh Gitu. iya. Jadi ini berhubung saya penasaran nih dengan baksonya Mang Udin nih, saya minta langsung buatkin sama Mang Udin nih, langsung diracik di tempat bakso yang baru dibuat tadi nih. Apa bedanya bakso yang biasa Mang Udin keliling dengan yang langsung di rumah? Kuahnya tebal, mantap kuahnya. Ini bakso yang ini tadi Kang ya? Iya, baksonya bagus tadi. Bubut. Mantap baksonya tuh. Ini kan di rumah ini buka warung juga Kang ya. Iya. Untuk yang melayani di apa namanya di warung ini siapa Kang? Adik saya ada yang cewek, jadi adik saya yang cewek bantu di warung sini. Kalau saya sendiri langsung ngidar gitu. Oh gitu. Ya. Tapi adik sudah dikasih tahu lah cara-caranya ya. Udah dikasih tahu cara-caranya untuk dari kuah gitu. Oh. Kalau bakso kan saya semua. Oh gitu. Jadi kita langsung ke depan aja ya. Ya, kita langsung santap nih. Udah berhubung sudah disiapkan sama Mang Udin, kita akan langsung santap. Oke, jadi ini penampakan dari baksonya. Bakso Mang Udin, bakso setia Mang Udin. Nah, berhubung saya sudah nggak sabar mau nyicip dari bakso Mang Udin ini, termasuk baksonya yang namanya bakso bubut atau kata Mang Udin. Dan ini dengan bakso-bakso kecilnya kita akan coba cita rasanya sama apa enggak sama yang di biasa beliau keliling. Cap. Kemudian saus. Sedikit aja sausnya. Yang sambal. Kita akan coba aduk dulu biar bumbunya merata. Mana yang sudah gula? Ya, paling. Ya, kirain itu sudah masjid.
Kita coba kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa razaqna wa qina adzabannar. Gurih. Rasa gurihnya rasa banget. Dan ini beda rasanya. Gurih-gurih gimana itu? Kita coba bakso kecilnya dulu. Seperti ada apa ya, kayak bahasa urat gitu, ada kenyal-kenyalnya di dalam. Kemudian kita coba bakso bubutnya, kita belah. Penampakannya tuh, jadi bakso bubut ini luarnya ini adalah telur, kemudian dalamnya daging, dan ini adonan baksonya. Kita akan coba. Enak banget, sumpah enak banget. Jadi lembut di luar, rasa dagingnya itu ada di dalam. Dan buat kawan-kawan yang mau coba, silakan kesini di Waijaha, di Kampung Umbul Baru, ya, pertigaan masjid, Mengkol kiri. Langsung ke sini. Ini baksonya masih baru jadi lebih pulen, lebih enak ketimbang yang di Mang Udin keliling. Walaupun yang di Mang Udin keliling juga enak, tapi ini rasanya karena memang masih hangat, baru jadi, rasanya lebih fresh. Tuh, mantap. Gurih, perpaduan antara telur, dagingnya pas. Dan ini pertama kali saya makan bakso yang menurut saya ini berbeda dengan bakso-bakso yang lain. Untuk cara merasakan bedanya, silakan Anda datang langsung ke sini, cobain langsung bakso setia Mang Udin. Mantap. Pas. Pesan juga buat kawan saya tuh, Kang DL. Kalau nggak kesini doyan makan, yang doyan lalapan nggak kesini rugi. Enak banget tuh. Mantap. Top markotop, sumpah. Bagi kawan-kawan yang pencinta bakso, cepetan kesini, enak banget. Jadi buat kawan-kawan, ini saya sudah buktikan. Kalau banyak mungkin pernah cerita sama saya Mang Udin. Kalau ada yang misalnya yang apa ya namanya netizen ya, suka nyinyir gitu. Setelah saya rasakan, ini baksonya enak banget. Saya sudah buktikan. Ini baru bakso bubut tadi, belum bakso yang lain. Saya jamin enak, dan saya sudah buktikan ini. Karena di vlog Jempol Unik Ampat itu selalu, kalau saya nge-vlog tentang wisata kuliner, saya harus coba dulu. Kalau makanannya kurang enak, saya nggak akan upload. Tapi kalau enak, pasti saya upload. Ini juga karena buat selain memasyarakatkan pedagang-pedagang kecil, juga
biar pada melek dengan rasanya. Nih, enak, enak banget. Ayo silakan di sini cicip. Jadi kalau yang merasa nyinyir, monggo silakan di sini. Saya jamin enak. Jadi kawan-kawan, ini bocoran dari Mang Udin nih. Katanya kalau di sini sebetulnya harganya 12.000. Cuma kata Mang Udin ada potongan. Nah, jadi disamakan dengan harga keliling. Dia sekeliling Mang Udin. Jadi 10.000. Dan menurut saya nggak rugi. Dengan harga 10.000 dan bakso yang segini enaknya, saya jamin nggak akan rugi, nggak akan nyesel lidah sampean. Monggo ke sini di Wajaha, masuk pertigaan Wajaha, kemudian terus sampai di Desa Umbul Baru, ada masjid, mengkol kiri di pertigaan masjid itu, nggak jauh dari situ, sekitar 100 meter lah. Oke, itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi kalian semua, terutama bagi yang suka kuliner, suka makan, dan suka menikmati memanjakan lidah. Monggo silakan sini. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jempol.